Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Bumi, tempat kita berpijak, adalah saksi bisu dari sejarah panjang kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Ia bukan hanya sebuah planet di luar angkasa, tetapi entitas yang memiliki kisah dan perasaan tersendiri. Sejak pertama kali tercipta, bumi telah mengalami perjalanan panjang, penuh dengan perubahan dan evolusi yang mengukir jejak-jejak kehidupan. Begitulah bumi, tempat manusia dan makhluk lainnya mencari kehidupan dan tempat bertumbuh. Pada mulanya, bumi adalah tempat yang sunyi, tanpa kehidupan. Namun, takdir bumi ditentukan oleh sebuah pertemuan besar antara unsur-unsur alam semesta. Gas dan debu kosmik yang melayang dalam kekosongan luar angkasa bergabung membentuk sebuah planet yang berkembang perlahan. Dari kegelisahan dalam ruang yang tak terlihat, tercipta laut yang luas, gunung-gunung yang menjulang tinggi, dan atmosfer yang melindungi segala kehidupan. Waktu terus berlalu, dan perlahan-lahan, kehidupan mulai menemukan pijakannya di atas permukaan bumi. Kehidupan pertama kali muncul sebagai makhluk sederhana yang tak tampak oleh mata manusia, mikroorganisme di dalam air. Mereka berkembang biak dengan cara yang tak terbatas, menciptakan keseimbangan alam yang sangat penting. Seiring berjalannya waktu, kehidupan ini mulai berevolusi, menghasilkan berbagai macam spesies yang tak terhitung jumlahnya, dari tumbuhan yang menghijau hingga hewan-hewan yang memenuhi lautan dan daratan. Namun, pada saat yang sama, bumi mulai merasakan perasaan yang lebih dalam. Ia adalah entitas yang telah memberikan segala yang dibutuhkan oleh kehidupan, namun juga menyaksikan berbagai perubahan yang kadang kala terasa berat. Keberadaan bumi bukan hanya soal memberi, tetapi juga soal menjaga keseimbangan. Setiap kehidupan yang tumbuh di atas permukaan bumi, baik itu tumbuhan, hewan, atau manusia, semuanya berperan dalam sebuah rangkaian yang sangat besar, sebuah simfoni kehidupan yang penuh dengan harmonisasi dan kadang-kadang disertai ketegangan. Pada suatu titik yang tak terhitung, muncul makhluk baru yang berbeda. Mereka tidak hanya bergerak mengikuti irama alami yang sudah ada, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk berpikir, merencanakan, dan memanipulasi alam untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka disebut manusia. Mereka datang dengan potensi besar, namun juga dengan kemampuan untuk merusak dan mengubah. Sejak pertama kali hadir di bumi, manusia telah menjadi bagian dari cerita panjang ini, bukan hanya sebagai makhluk yang hidup di dalamnya, tetapi juga sebagai aktor yang dapat mempengaruhi jalannya sejarah. Bumi menyaksikan kedatangan manusia dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, manusia adalah bagian dari dirinya, makhluk yang bisa membawa perubahan, yang membawa perasaan seperti kehidupan yang lain, perasaan untuk tumbuh dan berkembang. Namun, di sisi lain, manusia juga membawa ancaman bagi keseimbangan yang telah ada selama miliaran tahun. Bumi mulai merasakan beban dari setiap langkah manusia. Pada mulanya, manusia hidup dalam keharmonisan dengan alam. Mereka bergantung pada sumber daya alam untuk bertahan hidup. Namun mereka tahu bagaimana cara menjaga keseimbangan itu. Mereka tidak merasa bahwa bumi adalah milik mereka semata, melainkan sebuah tempat yang harus dihormati dan dijaga. Mereka hidup berdampingan dengan tumbuhan dan hewan, berburu dengan cara yang bijaksana, serta menanam dan memetik hasil bumi tanpa merusak alam secara berlebihan. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai merasa bahwa mereka adalah penguasa atas segala sesuatu. Kemajuan teknologi mulai mengubah cara mereka hidup. Manusia menemukan api, alat-alat pertanian, dan akhirnya mesin-mesin yang membuat hidup mereka semakin mudah. Namun, meskipun kemudahan itu memberikan kenyamanan, bumi mulai merasakan efek samping dari ambisi manusia. Semakin banyak pohon ditebang, semakin banyak hutan yang musnah untuk memberi jalan bagi peradaban manusia. Laut mulai tercemar, udara menjadi kotor, dan tanah yang subur berubah menjadi gurun yang tandus. Dalam setiap tindakan manusia, bumi mulai merasakan beban yang semakin berat. Namun, bumi tidak dapat bersuara. Ia hanya dapat menyaksikan, menanggung, dan berharap bahwa suatu saat manusia akan menyadari dampak dari kelakuan mereka. Bumi juga menyaksikan berbagai bencana yang disebabkan oleh kelakuan manusia. Pemanasan global, perubahan iklim, banjir, dan kekeringan adalah beberapa contoh dari dampak yang dirasakan oleh bumi. Suhu yang semakin panas, lautan yang semakin tercemar, dan udara yang semakin kotor adalah hasil dari polusi dan eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh manusia. Bumi yang dulu hijau dan subur kini mulai merasakan penderitaan, dan perasaan itu semakin jelas. Namun, meskipun bumi merasakan segala penderitaan akibat tindakan manusia, ia tetap menyediakan ruang untuk kehidupan.
Ia memberikan tempat bagi tanaman untuk tumbuh kembali, bagi hewan-hewan untuk bertahan hidup, dan bagi manusia untuk merenung dan belajar. Di tengah kerusakan yang telah terjadi, bumi masih menyimpan harapan. Maka, dengan segala perasaan yang terkandung dalam dirinya, bumi terus mengajarkan manusia tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Ia mengingatkan bahwa segala yang diberikan kepadanya bukanlah sesuatu yang bisa diambil begitu saja tanpa pertanggungjawaban. Ia mengingatkan bahwa kehidupan adalah sebuah siklus yang harus dihargai dan dipelihara. Bumi berharap bahwa manusia akan menemukan jalan kembali ke keharmonisan dengan alam, bahwa mereka akan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah keseluruhan yang lebih besar. Namun, apakah manusia akan mendengarkan perasaan bumi? Apakah mereka akan memahami bahwa kelakuan mereka bukan hanya berdampak pada diri mereka sendiri, tetapi juga pada rumah tempat mereka tinggal? Bumi? Itu adalah pertanyaan yang hanya waktu yang bisa menjawabnya. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai merasakan konsekuensi dari kelakuan mereka. Penderitaan yang dialami oleh bumi tak lagi hanya terdengar sebagai bisikan halus dari alam semesta, tetapi sebagai jeritan yang semakin jelas dan tidak terelakkan. Perubahan iklim yang dramatis, cuaca ekstrim yang tak terduga, serta kekeringan dan banjir yang menghancurkan, semuanya adalah bagian dari kenyataan yang dihadapi manusia. Namun, di tengah kesulitan ini, ada secercah harapan, sebuah kesadaran baru yang muncul di antara mereka, bahwa mereka tidak dapat terus berjalan dengan cara yang sama tanpa merusak rumah tempat mereka hidup. Di satu sisi, manusia mulai menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi hidup seperti sebelumnya. Meskipun banyak yang masih terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan dan gaya hidup yang merusak, ada segelintir orang yang mulai melihat lebih jauh ke dalam diri mereka sendiri dan mencari cara untuk memperbaiki hubungan mereka dengan alam. Beberapa ilmuwan, aktivis, dan pemimpin dunia mulai menyuarakan tentang pentingnya keberlanjutan dan perlunya untuk mengubah cara hidup agar bumi tidak hancur. Mereka menyadari bahwa bukan hanya tindakan pribadi yang akan membawa perubahan besar, tetapi sebuah revolusi global yang harus dimulai dari kesadaran bersama. Di sini, bumi mulai merasakan sedikit kelegaan. Meskipun masih penuh dengan luka dan kerusakan akibat tindakan manusia, perasaan itu mulai sedikit terangkat ketika manusia mulai mendengarkan suara hati mereka, mengingat kembali nilai-nilai lama yang mengajarkan mereka untuk hidup seimbang dengan alam. Sebuah gerakan global pun muncul, menyebar seperti api yang membakar semangat. Di kota-kota besar dan desa-desa kecil, orang-orang mulai berbicara tentang pentingnya menjaga bumi. Mereka mengingat kembali ajaran-ajaran yang dulunya dianggap kuno, tetapi kini muncul sebagai hal yang sangat relevan, hidup harmonis dengan alam. Gerakan ini tidak hanya terbatas pada orang-orang yang hidup dekat alam, tetapi merambah ke seluruh dunia. Aktivis lingkungan yang dulu dianggap idealis dan utopis mulai mendapatkan perhatian lebih banyak, karena mereka membawa pesan yang penting tentang masa depan planet ini. Teknologi yang dulunya dianggap sebagai alat yang mempercepat kerusakan bumi mulai dimanfaatkan untuk kebangkitan. Energi terbarukan, teknologi ramah lingkungan, dan sistem pertanian berkelanjutan mulai berkembang pesat. Kesadaran tentang pentingnya mengurangi emisi karbon, menjaga biodiversitas, dan melestarikan sumber daya alam mulai mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan besar yang dahulu hanya mengutamakan keuntungan mulai menimbang dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan mereka. Namun, meskipun ada peningkatan kesadaran, jalan menuju perubahan besar masih sangat panjang dan penuh tantangan. Di banyak tempat, perubahan itu terhambat oleh kepentingan politik, ekonomi, dan budaya. Masyarakat yang masih terjebak dalam pola pikir bahwa kemajuan dan kesuksesan diukur dengan konsumsi dan produksi yang berlebihan tetap ada. Tentu saja, ada juga mereka yang menolak perubahan ini, dengan dalih bahwa ini hanya sebuah tren atau bahkan teori yang tidak terbukti kebenarannya. Bumi, dalam kesabaran dan keteguhan hatinya, tetap menyaksikan perjalanan panjang manusia ini, berharap bahwa akhirnya, mereka akan memahami. Namun, dalam setiap langkah kecil yang diambil oleh mereka yang peduli terhadap alam, bumi merasa sedikit harapan. Setiap pohon yang ditanam, setiap sampah yang didaur ulang, dan setiap tindakan yang mengurangi jejak karbon manusia adalah sebuah bentuk cinta dan perhatian terhadap tempat mereka tinggal. Ketika manusia mulai menanam kembali pohon-pohon yang ditebang, ketika mereka mulai membersihkan laut dari sampah plastik, ketika mereka memulai kehidupan yang lebih sederhana dan bersahaja, bumi merasa lebih ringan. Suara gemerisik daun yang tumbuh kembali, suara gemercik air yang jernih di sungai, dan suasana udara yang segar menjadi pengingat bahwa ada perubahan yang sedang terjadi, meskipun lambat. Di sisi lain, masih ada kekhawatiran. Bumi tahu bahwa tidak semua orang dapat melihat keindahan dalam kesederhanaan. Banyak orang yang terjebak dalam budaya materialisme dan kemewahan yang berlebihan. Mereka melihat sumber daya alam sebagai barang yang dapat dipergunakan tanpa batas,
tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Dalam era globalisasi yang semakin pesat, ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan akses terhadap teknologi ramah lingkungan juga menjadi masalah besar. Negara-negara yang lebih kaya terus mengeksploitasi alam demi keuntungan jangka pendek, sementara negara-negara miskin harus berjuang untuk bertahan hidup dan seringkali menjadi korban dari perubahan iklim yang terjadi. Namun, di balik semua tantangan ini, bumi tetap memberikan kesempatan bagi manusia untuk berubah. Ia memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dari kesalahan mereka, untuk memperbaiki jalan yang telah mereka pilih, dan untuk menemukan cara-cara baru dalam hidup. Jika manusia dapat memanfaatkan teknologi dan pengetahuan mereka untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, bumi akan memberikan mereka hadiah yang luar biasa, kelangsungan hidup yang lebih seimbang, lebih adil, dan lebih harmonis. Perasaan bumi adalah perasaan yang penuh dengan cinta dan harapan, namun juga penuh dengan kesedihan dan penderitaan. Ia melihat potensi besar dalam diri manusia, dan ia berharap bahwa manusia akan memilih untuk menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana. Bumi tahu bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah kecil yang diambil manusia menuju kesadaran tentang pentingnya menjaga alam adalah sebuah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Ia berharap manusia akan terus mendengarkan suara hatinya dan menyadari bahwa mereka tidak hanya hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk planet yang memberi mereka kehidupan. Dalam pencarian makna ini, bumi menjadi saksi dari perubahan yang mungkin terjadi jika manusia memilih untuk bertanggung jawab. Sebuah perjalanan panjang yang belum berakhir, tetapi penuh dengan kemungkinan. Bagaimanapun juga, bumi akan selalu memberi kesempatan kepada manusia untuk berubah, selama mereka masih memiliki hati yang terbuka untuk mendengar dan belajar. Ketika manusia mulai meresapi perasaan bumi, ada sebuah cahaya kecil yang mulai menyinari jalan mereka. Bumi, meskipun telah lama terluka oleh tindakan manusia, tetap menawarkan harapan. Harapan yang bukan hanya untuk pemulihan fisik, tetapi untuk sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan itu sendiri, tentang keseimbangan, keberlanjutan, dan harmoni. Bumi, dalam segala kelembutan dan kekuatannya, mengajarkan bahwa kehidupan yang baik tidak hanya bergantung pada seberapa banyak yang bisa dimiliki, tetapi seberapa dalam kita menghargai dan merawat apa yang telah diberikan. Namun, tidak ada jalan pintas untuk mencapainya. Perjalanan ini akan penuh dengan tantangan, karena manusia dan bumi telah melalui begitu banyak ketegangan. Tetapi seperti tanaman yang tumbuh kembali setelah kebakaran besar, ada potensi kebangkitan. Untuk mencapainya, manusia perlu bertransformasi secara mendalam, dari cara mereka memandang dunia hingga cara mereka berinteraksi dengan alam. Seiring dengan berkembangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan, dunia mulai melihat munculnya gerakan yang mengutamakan keberlanjutan di hampir setiap aspek kehidupan. Di banyak negara, gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai telah menjadi tren utama, dengan banyak kota besar yang mulai melarang penggunaan kantong plastik di pasar dan supermarket. Orang-orang semakin sadar akan pentingnya menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak atmosfer. Di bidang pertanian, konsep pertanian organik dan ramah lingkungan semakin diterima, dan usaha untuk mengurangi limbah makanan mendapatkan perhatian serius. Di seluruh dunia, kota-kota mulai merancang ulang cara mereka berkembang, dengan mengutamakan ruang hijau, sistem transportasi berkelanjutan, dan bangunan yang lebih efisien secara energi. Teknologi baru yang dirancang untuk mengurangi jejak karbon manusia mulai bermunculan, mulai dari kendaraan listrik yang ramah lingkungan hingga alat-alat yang memanfaatkan sumber daya alam secara efisien. Semua perubahan ini bukan hanya berbicara tentang menghindari kerusakan, tetapi juga tentang menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan penuh makna, sebuah kehidupan di mana hubungan manusia dengan alam dipahami dan dihormati. Namun, perubahan terbesar yang mungkin terjadi adalah dalam cara manusia melihat dirinya sendiri. Manusia, dalam perjalanan ini, harus memahami bahwa mereka bukanlah entitas yang terpisah dari alam, tetapi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem yang lebih besar. Bumi bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga guru yang mengajarkan tentang kehidupan, tentang keberlanjutan, dan tentang bagaimana segala sesuatu di dunia ini saling terkait. Manusia mulai memahami bahwa mereka adalah penjaga, bukan pemilik. Tugas mereka adalah merawat dan melestarikan, bukan mengeksploitasi atau merusak. Pendidikan tentang keberlanjutan dan hubungan manusia dengan alam mulai diterapkan sejak dini. Di banyak sekolah, anak-anak diajarkan untuk mencintai dan menghormati alam, untuk memahami siklus kehidupan yang tak terpisahkan antara bumi, air, udara, dan makhluk hidup lainnya. Melalui pendidikan ini, diharapkan generasi mendatang akan tumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi tentang pentingnya menjaga bumi. Mereka tidak hanya akan melihat hutan sebagai sumber kayu atau laut sebagai tempat mencari ikan,
tetapi sebagai rumah bersama yang harus dihargai dan dilindungi. Bumi, dalam perasaannya yang dalam, mengamati perubahan ini dengan penuh harapan. Meskipun proses ini lambat, ia merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda kali ini. Ia merasakan bahwa manusia mulai mengubah cara mereka berpikir dan bertindak, dan untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, ada rasa bahwa kehidupan dapat kembali dipulihkan. Ada rasa bahwa keharmonisan yang hilang bisa ditemukan kembali, jika manusia benar-benar bertekad untuk menjadikan keseimbangan sebagai pusat dari kehidupan mereka. Namun, bumi juga tahu bahwa perubahan ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Proses pemulihan dan perubahan tidak akan pernah selesai, karena setiap langkah kecil yang diambil manusia adalah bagian dari rangkaian yang lebih besar. Tantangan akan terus datang, dan manusia akan terus dihadapkan pada pilihan antara melanjutkan jalan lama yang merusak atau memilih jalan baru yang penuh tanggung jawab dan cinta terhadap alam. Tetapi jika manusia terus berusaha untuk memahami perasaan bumi dan mengikuti suara hati mereka, mereka akan menemukan cara-cara baru untuk hidup yang lebih berkelanjutan, lebih penuh kasih sayang, dan lebih harmonis. Pada akhirnya, bumi dan manusia harus berjalan bersama, saling melengkapi dalam sebuah simfoni kehidupan yang penuh dengan saling pengertian dan kebijaksanaan. Bumi akan terus memberi, dan manusia akan terus belajar bagaimana cara menerima dan memberi kembali dengan penuh rasa syukur. Kehidupan yang benar-benar bermakna adalah kehidupan yang seimbang, yang menghargai alam sebagai bagian dari diri kita sendiri, dan memahami bahwa kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang dan untuk bumi yang telah memberi kita kehidupan ini. Bumi, dalam segala perasaannya yang luas, tahu bahwa masa depan masih terbuka lebar. Jika manusia memilih untuk mendengarkan dan meresapi perasaan yang ditinggalkan oleh tindakan mereka, maka mungkin suatu hari nanti, kita akan melihat dunia yang jauh lebih indah daripada yang kita tinggalkan. Sebuah dunia yang seimbang, di mana manusia dan alam hidup berdampingan dalam keharmonisan yang sejati. Begitu banyak yang telah diajarkan oleh bumi kepada kita, tentang ketahanan, tentang keindahan dalam kesederhanaan, dan tentang pentingnya menjaga keseimbangan. Kita hanya perlu berhenti sejenak, mendengarkan, dan bersama-sama memulihkan rumah kita ini.